Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi pabrik tempe Azaki. Baik, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu sejarah pabrik tempe Azaki. Pabrik tempe Azaki didirikan sejak tahun 2015, merupakan UKM yang memproduksi tempe yang berkualitas dan sudah berhasil ekspor ke negeri Jepang dan Korea. Pabrik ini sudah tersebar 74 cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya di Sukabumi, tepatnya di daerah Jalan Cipanengah Girang, Dayeuhluhur, Kecamatan Warungdoyong, Kabupaten Sukabumi. Rumah Tempe Azaki juga melakukan berbagai langkah inovasi dalam rangka memodernisasi usaha tempe yang memang ditargetkan untuk bisa tembus ke berbagai pasar, mulai dari pasar tradisional, retail modern, perusahaan catering, hingga pasar ekspor. Dalam menjamin kualitas produk secara sistem dan fasilitas, Rumah Tempe Azaki telah menerapkan standar cara produksi pangan olahan yang baik, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat izin edar MD BPOM dan sertifikat HACCP. Untuk menjaga produk yang diproduksi terjamin halal, Rumah Tempe Azaki pun mengimplementasikan sistem jaminan halal atau SJH yang sudah mendapatkan ketetapan halal dari LPPOM MUI. Proses pembuatan kedelai menjadi tempe. Yang pertama, penyortiran kedelai. Dalam proses penyortiran kedelai ini, buanglah material asin yang ada pada kedelai. Yang kedua, ada pencucian kedelai. Cuci kedelai yang sudah disortir hingga bersih. Yang ketiga, ada perendaman kedelai. Rendamlah hasil kedelai yang sudah dicuci agar sisa kotoran dapat terangkat ke atas lalu dibuang. Yang keempat, perebusan kedelai. Butuh waktu 1-2 jam untuk perebusan kedelai dan buanglah busa yang menggumpal. Yang kelima, perendaman kedelai. Kedelai direndam selama 15-20 jam hingga airnya lebih kental dan asam. Yang keenam, ada pengupasan kulit kedelai. Gunakan mesin untuk hasil yang lebih maksimal. Pastikan kedelai terpecah menjadi 2 bagian. Yang ketujuh, pencucian kedelai. Ganti air beberapa kali untuk memastikan kedelai benar-benar bersih. Lalu siram dengan air panas. Yang kedelapan, ada pengeringan kedelai. Pastikan kedelai benar-benar kering dan buang jika ada bagian kedelai yang rusak. Yang kesembilan, ada campurkan dengan ragi. Pastikan kedelai benar-benar kering dan buanglah jika ada kedelai yang rusak dengan campurkan dengan ragi. Yang ke-10, ada pengemasan kedelai. Pastikan kedelai benar-benar kering dan buang jika ada bagian kedelai yang rusak. Dan yang 11, ada fermentasi. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu 24-36 jam di suhu ruangan 30-34 Celcius. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia. Dari mulai perekrutan pada pabrik tempe Azaki ini masih memprioritaskan orang-orang sekitar pabrik atau tetangga terdekat. Belum ada promosi besar-besaran terkait lowongan pekerjaan pada tempe Azaki ini. Selanjutnya yaitu penggajian. Nah, untuk karyawan basah itu digaji 90.000 per hari. Karyawan basah itu maksudnya adalah karyawan yang tupoksinya itu dari mulai penyortiran, pencucian, perendaman, perebusan, kemudian perendaman, pemisahan kulit. Nah, itu adalah pekerja basah dan gajinya 90.000 per hari. Untuk pekerja kering atau yang bertugas dari mulai pengeringan sampai packing dan fermentasi itu gajinya 50.000. Itu adalah pekerja kering. Nah, selanjutnya yaitu tentang pemasaran. Nah, pabrik tempe Azaki ini memasarkan melalui reseller, penerimaan pemesanan, dan ekspor impor sampai ke negeri Jepang dan Korea. Perhitungan harga jual per kemasan yaitu sekitar Rp4.500 dan bahan bakunya 700 kg. Jadi, berat kedelai yang dikemasan yaitu 4.500 dibagi 290 sama dengan 15 gram per rupiah. Dan omset per bulan di kisaran 16 juta
Sedangkan omset per tahun bisa mencapai 482 juta. Di sini juga ada analisis dampak lingkungan. Dan limbah pembuatan tempe ini bisa digunakan untuk pakan ternak. Selanjutnya saya menjelaskan tentang izin usaha. Kita memerlukan izin usaha seperti dari lingkungan setempat ke dinas lingkungan, dinas kesehatan. Nah, izin usaha sendiri merupakan salah satu syarat mendirikan badan usaha PT maupun CV. Tentunya di perizinan usaha ini sangat panjang dan mungkin tidak mudah. Karena di CV Ajaki Agritek Indonesia ini cabang usaha dari Tempe Ajaki yang berpusat di Bogor dan yang memiliki 74 cabang atau titik produksi. Dan salah satunya di Sukabumi yang bernama CV Ajaki Agritek Indonesia. Perusahaan Tempe Ajaki sendiri membuat cabang atau titik produksi ini di Sukabumi yang diketuai oleh Cucup Ruhyat sebagai penanggung jawabnya. Nah, sebelumnya itu berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati ataupun wali kota. Lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan kepada CV Ajaki Agritek Indonesia, dan izin lingkungan ini ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka diterbitkannya izin lingkungan ini pada tanggal 3 Mei 2020. Nah, sama halnya izin usaha sendiri, CV Ajaki Agritek Indonesia akan dan harus memenuhi hak dan kewajibannya. Satu, pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 1 dengan tetap memperhatikan ketentuan pada pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018. Yang ketiganya yaitu pelaku usaha memproses izin komersial atau operasional dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial atau operasional usaha proyek pertama ini pada tanggal 12 Februari 2020 dan juga perubahan ke-6 yaitu tanggal 3 Maret 2020. Maka izin lingkungan dan izin usaha ini diterbitkan pada hari tanggal yang sama. Untuk menjelaskan tentang izin usaha pada CV Ajaki Agritek Indonesia ini sebenarnya masih ada yang perlu paparkan, namun saya ambil hanya beberapa poin penting yang dipaparkannya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.